Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Tribuners pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda Tribuners tentunya dalam salah satu program spesial Ramadan Tribun Timur yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat ataupun bentuk kuliah 7 menit yang insya Allah akan menjadi ilmu yang baru dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan pada hari ini Tribuners yang akan kembali membagikan ilmunya dan akan memberikan ceramah singkatnya yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompo Bulo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau juga merupakan sekaligus selaku Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan mudah-mudahan tetap sehat ya Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan tentunya Tribuners pada hari ini kita juga akan masih membahas dan berbincang-bincang tentang kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Salah satunya bulan Ramadan sebagai Syahrul Maghfirah atau sebagai bulan pengampunan ya Pak Kiai. Nah, apakah memang mungkin yang jadi pertanyaan bagi para Tribuners apakah memang segala bentuk dosa ataupun bentuk perbuatan dosa di kehidupan sebelumnya di masa-masa lalu itu memang semuanya bisa diampunkan di bulan Ramadan? Kalau iya seperti apa Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan salah satu namanya di antara sekian itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Di Ramadan tidak ada dosa kesalahan yang tidak terampunkan di bulan Ramadan. Tapi puasa, jangan melewati Ramadan tanpa puasa kan gitu. Jadi dia puasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dosanya yang telah lalu terampunkan. Kemudian ada lagi dalil lain, man qama ramadhana, siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Maksudnya siapa yang salat tarawih gitu. Imanan wa ihtisaban dengan dasar iman dan ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosanya yang telah lalu diampunkan. Dosa bagaimanapun besarnya. Ada riwayat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang pemuda miskin kerjanya itu gali kuburan. Tapi nanti dia gali kuburan setelah mayat itu telah ditanam, dikuburkan, orang pada pulang, malamnya dia datang gali kuburan itu kembali untuk diambil kain kapannya. Lalu dicuci, dibersihkan, kemudian dijual. Hasil jualannya baru beli makan. Saking miskinnya anak muda ini. Ternyata di suatu saat yang meninggal itu adalah anak gadis cantik lagi. Penilaiannya orang bidadarinya kampung itu. Yang orang anak muda berkata sekarang, alismu ibarat semut hitam yang beriring. Kedua bibirmu merah ibarat biji delima. Di saat engkau tersenyum, gigimu nampak ibarat mutiara yang kena sinar matahari. Artinya sangat cantik orang yang meninggal ini. Anak mudanya pergi gali kuburnya dengan tujuan mau ambil kain kapannya lalu dijual lagi. Ternyata sesudah dilucuti kain kapannya, muncul iblis setan laknatullah membisik, "Oi anak muda, masa sih hanya kain kapannya kau ambil? Ini bukankah ini gadis yang tercantik di kampung ini dan orang menjuluki bidadarinya kampung gitu. Olehnya itu sentuh sedikit dong tubuhnya. Ah, jangan, saya kan tujuan saya hanya mau ngambil kain kapannya lalu aku jual biar aku makan lagi." Kata setan, jangan hanya sampai di situ, kan tidak ada yang lihat. Kau pegang tubuhnya lah. Nah, dia pegang tubuhnya. Semakin bergetaran, nafsu syahwatnya bergejolak, kata iblis setan, sekalian kamu angkat ke atas sajalah, lalu kau gauli sepuasmu. Tidak bisa menahan gejolak nafsu syahwatnya, diangkat ke atas, dia gauli.
Di saat sesudah digauli dengan izin Allah, mayat itu bicara. Seandainya kita barangkali larinya luar biasa, terbirit-biritnya orang. Karena bicara mayat itu, oh ya anak muda, otakmu kau taruh di mana? Tadi saya dimandikan mandi bersih, sekarang aku junub. Akibat karakter perilakumu anak muda. Anak mudanya ketakutan luar biasa, dia turunkan cepat di kubur, dia timbuni baru lari ke rumah Rasul. Ya Rasul, aku bertobat, ya Rasul, adakah jalan diterima? Saya oleh Allah diampunkan dosaku. Kata Rasul, emangnya dosamu apa? Aku malu menceritakan Rasul. Loh, kok malu, dosa apaan? Apakah dosamu seperti bumi? Besarnya lebih besar daripada bumi. Langit masih besar dosaku daripada langit ya Rasul. Bumi langit beserta isinya masih lebih besar dosaku Rasul. Loh, dosa apaan itu? Memperkosa mayat Rasul. Saking marahnya Rasulullah mendengarkan kalimat itu, Rasul meninggalkan tamunya ini. Anak muda ini ditinggalkan. Rasul keluar, pada biasanya Rasul kalau ada tamunya kan dilayani. Ini Rasul dia tinggalkan tamunya karena kelewatan bejatnya moralnya. Masa sih mayat yang digauli, mayat yang diperkosa, astagfirullah, tidak ada pareman sekarang itu berani menggauli mayat. Jadi Rasulullah tinggalkan anak muda ini. Anak muda ini menangis terus histeris, menjerit-jerit, astagfirullah ya Allah, ampunkan, ampunkan. Bahkan anak mudanya ke gurun pasir sujud, basah pasir akibat air mata yang menetes. Memohon ampun kepada Allah. Turun malaikat, ditemui Rasulullah. Kata malaikat, ya Rasul, siapa yang memberikan rezeki? Kata Rasul, ya Allah. Siapa yang menerima tobat? Ya Allah. Kalau begitu kenapa ditinggalkan orang yang meraung-raung memohon ampun? Ya Rasul, Allah berfirman kepadamu, Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Beritahu tuh ke Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang telah terlanjur melakukan dosa-dosa. Dosa apapun termasuk menggauli mayat. Dosa apapun beritahu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Jangan putus asa, jangan kecewa karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa jami'a secara keseluruhan, dosa apapun termasuk pernah menggauli, memperkosa mayat. Astagfirullahaladzim. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan Syahrul Maghfirah, manfaatkan momentum Ramadan ini untuk memohon ampun kepada Allah. Allah ampunkan dosa itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu yang bermanfaatnya. Masya Allah, insya Allah dapat senantiasa menjadi pengingat bagi kita semua Tribuners bahwasanya sebesar apapun dosa yang kita laksanakan maka akan mendapatkan pengampunan di bulan suci Ramadan ini, dengan catatan tentunya senantiasa mendirikan segala bentuk kewajiban dan melaksanakan ibadah sunnah dan juga tentunya Tribuners senantiasa melakukan tobat Pak Kiai, dan juga mengingat seperti apa dosa-dosa kita dan menyesali segala bentuk perbuatan kita. Untuk itu Tribuners, saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Tribuners pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda Tribuners tentunya dalam salah satu program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat ataupun bentuk kuliah 7 menit yang insya Allah akan menjadi ilmu yang baru dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan pada hari ini Tribuners yang akan kembali membagikan ilmunya dan akan memberikan ceramah singkatnya yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompobulo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau juga merupakan sekaligus selaku Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan mudah-mudahan tetap sehat ya Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan tentunya Tribuners pada hari ini kita juga akan masih membahas dan berbincang-bincang tentang kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Salah satunya bulan Ramadan sebagai Syahrul Maghfirah atau sebagai bulan pengampunan ya Pak Kiai. Nah, apakah memang mungkin yang jadi pertanyaan bagi para Tribuners adalah apakah memang segala bentuk dosa ataupun bentuk perbuatan dosa di kehidupan sebelumnya di masa-masa lalu itu memang semuanya bisa diampunkan di bulan Ramadan? Kalau iya seperti apa Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan salah satu namanya di antara sekian itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Di Ramadan tidak ada dosa kesalahan yang tidak terampunkan di bulan Ramadan. Tapi puasa, jangan melewati Ramadan tanpa puasa kan gitu. Jadi dia puasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dosanya yang telah lalu terampunkan. Kemudian ada lagi dalil lain, man qama ramadhana, siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Maksudnya siapa yang salat tarawih gitu. Imanan wa ihtisaban dengan dasar iman dan ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosanya yang telah lalu diampunkan. Dosa bagaimanapun besarnya. Ada riwayat di masa Rasulullah SAW seorang pemuda miskin, kerjanya itu gali kuburan. Tapi nanti dia gali kuburan setelah mayat itu telah ditanam, dikuburkan, orang pada pulang, malamnya dia datang gali kuburan itu kembali untuk diambil kain kapannya. Lalu dicuci, dibersihkan, kemudian dijual. Hasil jualannya baru beli makan. Saking miskinnya anak muda ini. Ternyata di suatu saat yang meninggal itu adalah anak gadis cantik lagi. Penilaiannya orang bidadarinya kampung itu. Yang orang anak muda berkata sekarang, alismu ibarat semut hitam yang beriring. Kedua bibirmu merah ibarat biji delimat. Di saat engkau tersenyum, gigimu nampak ibarat mutiara yang kena sinar matahari. Artinya sangat cantik orang yang meninggal ini. Anak mudanya pergi gali kuburnya. Dengan tujuan mau ambil kain kapannya lalu dijual lagi. Ternyata sesudah dilucuti kain kapannya, muncul iblis setan laknatullah membisik, "Oi anak muda, masa sih hanya kain kapannya kau ambil? Ini bukankah ini gadis yang tercantik di kampung ini dan orang menjuluki bidadarinya kampung gitu. Olehnya itu sentuh sedikit dong tubuhnya. Ah, jangan, saya kan tujuan saya hanya mau ngambil kain kapannya lalu aku jual biar aku makan lagi." Kata setan, jangan hanya sampai di situ, kan tidak ada yang lihat. Kau pegang tubuhnya lah. Nah, dia pegang tubuhnya. Semakin bergetaran, nafsu syahwatnya bergejolak, kata iblis setan. Sekalian kamu angkat ke atas sajalah, lalu kau gauli sepuasmu. Tidak bisa menahan gejolak nafsu syahwatnya, diangkat ke atas, dia gauli.
Di saat sesudah digauli dengan izin Allah, mayat itu bicara. Seandainya kita barangkali larinya luar biasa, terbirit-biritnya orang. Karena bicara mayat itu, oh ya anak muda, otakmu kau taruh di mana? Tadi saya dimandikan mandi bersih, sekarang aku junub. Akibat karakter perilakumu anak muda. Anak mudanya ketakutan luar biasa, dia turunkan cepat di kubur, dia timbuni baru lari ke rumah Rasul. Ya Rasul, aku bertobat, ya Rasul, adakah dia jalan diterima? Saya oleh Allah diampunkan dosaku. Kata Rasul, emangnya dosamu apa? Aku malu menceritakan Rasul. Loh, kok malu, dosa apaan? Apakah dosamu seperti bumi? Besarnya lebih besar daripada bumi. Langit masih besar dosaku daripada langit ya Rasul. Bumi langit beserta isinya masih lebih besar dosaku Rasul. Loh, dosa apaan itu? Memperkosa mayat Rasul. Saking marahnya Rasulullah mendengarkan kalimat itu, Rasul meninggalkan tamunya ini. Anak muda ini ditinggalkan. Rasul keluar. Pada biasanya Rasul kalau ada tamunya kan dilayani. Ini Rasul dia tinggalkan tamunya karena kelewatan bejatnya moralnya. Masa sih mayat yang digauli, mayat yang diperkosa. Astagfirullah, tidak ada pareman sekarang itu berani menggauli mayat. Jadi Rasulullah tinggalkan anak muda ini. Anak muda ini menangis terus histeris, menjerit-jerit, astagfirullah ya Allah, ampunkan, ampunkan. Bahkan anak mudanya ke gurun pasir sujud, basah pasir akibat air mata yang menetes. Memohon ampun kepada Allah. Turun malaikat, ditemui Rasulullah. Kata malaikat, ya Rasul, siapa yang memberikan rezeki? Kata Rasul, ya Allah. Siapa yang menerima tobat? Ya Allah. Kalau begitu kenapa ditinggalkan orang yang meraung-raung memohon ampun? Ya Rasul, Allah berfirman kepadamu, Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Beritahu tuh Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang telah terlanjur melakukan dosa-dosa. Dosa apapun, termasuk menggauli mayat. Dosa apapun, beritahu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Jangan putus asa, jangan kecewa. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa jami'a secara keseluruhan. Dosa apapun. Termasuk pernah menggauli, memperkosa mayat. Astagfirullahaladzim. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan syahrul maghfirah. Manfaatkan momentum Ramadan ini untuk memohon ampun kepada Allah. Allah ampunkan dosa itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu yang bermanfaatnya. Masya Allah, insya Allah dapat senantiasa menjadi pengingat bagi kita semua Tribuners bahwasanya sebesar apapun dosa yang kita laksanakan maka akan mendapatkan pengampunan di bulan suci Ramadan ini, dengan catatan tentunya senantiasa mendirikan segala bentuk kewajiban dan melaksanakan ibadah sunnah dan juga tentunya Tribuners senantiasa melakukan tobat tobat Pak Kiai, dan juga mengingat seperti apa dosa-dosa kita dan menyesali segala bentuk perbuatan kita. Untuk itu Tribuners, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Tribuners pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda Tribuners tentunya dalam salah satu program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat ataupun bentuk kuliah 7 menit yang insya Allah akan menjadi ilmu yang baru dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan pada hari ini Tribuners yang akan kembali membagikan ilmunya dan akan memberikan ceramah singkatnya yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompobulo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau juga merupakan sekaligus selaku Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan mudah-mudahan tetap sehat ya Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan tentunya Tribuners pada hari ini kita juga akan masih membahas dan berbincang-bincang tentang kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Salah satunya bulan Ramadan sebagai Syahrul Maghfirah atau sebagai bulan pengampunan ya Pak Kiai. Nah, apakah memang mungkin yang jadi pertanyaan bagi para Tribuners apakah memang segala bentuk dosa ataupun bentuk perbuatan dosa di kehidupan sebelumnya di masa-masa lalu itu memang semuanya bisa diampunkan di bulan Ramadan? Kalau iya seperti apa Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan salah satu namanya di antara sekian itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Di Ramadan tidak ada dosa kesalahan yang tidak terampunkan di bulan Ramadan. Tapi puasa, jangan melewati Ramadan tanpa puasa kan gitu. Jadi dia puasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dosanya yang telah lalu terampunkan. Kemudian ada lagi dalil lain, man qama ramadhana, siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Maksudnya siapa yang salat tarawih gitu. Imanan wa ihtisaban dengan dasar iman dan ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosanya yang telah lalu diampunkan. Dosa bagaimanapun besarnya. Ada riwayat di masa Rasulullah SAW seorang pemuda miskin, kerjanya itu gali kuburan. Tapi nanti dia gali kuburan setelah mayat itu telah ditanam, dikuburkan, orang pada pulang, malamnya dia datang gali kuburan itu kembali untuk diambil kain kapannya. Lalu dicuci, dibersihkan, kemudian dijual. Hasil jualannya baru beli makan. Saking miskinnya anak muda ini. Ternyata di suatu saat yang meninggal itu adalah anak gadis cantik lagi. Penilaiannya orang bidadarinya kampung itu. Yang orang anak muda berkata sekarang, alismu ibarat semut hitam yang beriring. Kedua bibirmu merah ibarat biji delima. Di saat engkau tersenyum, gigimu nampak ibarat mutiara yang kena sinar matahari. Artinya sangat cantik orang yang meninggal ini. Anak mudanya pergi gali kuburnya dengan tujuan mau ambil kain kapannya lalu dijual lagi. Ternyata sesudah dilucuti kain kapannya, muncul iblis setan laknatullah membisik, "Oi anak muda, masa sih hanya kain kapannya kau ambil? Ini bukankah ini gadis yang tercantik di kampung ini dan orang menjuluki bidadarinya kampung gitu. Olehnya itu sentuh sedikit dong tubuhnya. Ah jangan, saya kan tujuan saya hanya mau ngambil kain kapannya lalu aku jual biar aku makan lagi." Kata setan, jangan hanya sampai di situ, kan tidak ada yang lihat. Kau pegang tubuhnya lah. Nah, dia pegang tubuhnya, semakin bergetaran, nafsu syahwatnya bergejolak, kata iblis setan, sekalian kamu angkat ke atas sajalah, lalu kau gauli sepuasmu. Tidak bisa menahan gejolak nafsu syahwatnya, diangkat ke atas, dia gauli.
Di saat sesudah digauli dengan izin Allah, mayat itu bicara. Seandainya kita barangkali larinya luar biasa, terbirit-biritnya orang. Karena bicara mayat itu, oh ya anak muda, otakmu kau taruh di mana? Tadi saya dimandikan mandi bersih, sekarang aku junub. Akibat karakter perilakumu anak muda. Anak mudanya ketakutan luar biasa, dia turunkan cepat di kubur, dia timbuni baru lari ke rumah Rasul. Ya Rasul, aku bertobat, ya Rasul, adakah dia jalan diterima? Saya oleh Allah diampunkan dosaku. Kata Rasul, emangnya dosamu apa? Aku malu menceritakan Rasul. Loh, kok malu, dosa apaan? Apakah dosamu seperti bumi? Besarnya lebih besar daripada bumi. Langit masih besar dosaku daripada langit ya Rasul. Bumi langit beserta isinya masih lebih besar dosaku Rasul. Loh, dosa apaan itu? Memperkosa mayat Rasul. Saking marahnya Rasulullah mendengarkan kalimat itu, Rasul meninggalkan tamunya ini. Anak muda ini ditinggalkan. Rasul keluar, pada biasanya Rasul kalau ada tamunya kan dilayani. Ini Rasul dia tinggalkan tamunya karena kelewatan bejatnya moralnya. Masa sih mayat yang digauli, mayat yang diperkosa, astagfirullah, tidak ada pareman sekarang itu berani menggauli mayat. Jadi Rasulullah tinggalkan anak muda ini. Anak muda ini menangis terus histeris, menjerit-jerit, astagfirullah ya Allah, ampunkan, ampunkan. Bahkan anak mudanya ke gurun pasir sujud, basah pasir akibat air mata yang menetes. Memohon ampun kepada Allah. Turun malaikat, ditemui Rasulullah. Kata malaikat, ya Rasul, siapa yang memberikan rezeki? Kata Rasul, ya Allah. Siapa yang menerima tobat? Ya Allah. Kalau begitu kenapa ditinggalkan orang yang meraung-raung memohon ampun? Ya Rasul, Allah berfirman kepadamu, Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Beritahu tuh Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang telah terlanjur melakukan dosa-dosa. Dosa apapun, termasuk menggauli mayat. Dosa apapun, beritahu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Jangan putus asa, jangan kecewa. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa jami'a secara keseluruhan. Dosa apapun. Termasuk pernah menggauli, memperkosa mayat. Astagfirullahaladzim. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan syarul maghfirah. Manfaatkan momentum Ramadan ini untuk memohon ampun kepada Allah. Allah ampunkan dosa itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu yang bermanfaatnya. Masya Allah, insya Allah dapat senantiasa menjadi pengingat bagi kita semua Tribuners bahwasanya sebesar apapun dosa yang kita laksanakan maka akan mendapatkan pengampunan di bulan suci Ramadan ini, dengan catatan tentunya senantiasa mendirikan segala bentuk kewajiban dan melaksanakan ibadah sunnah dan juga tentunya Tribuners senantiasa melakukan tobat tobat Pak Kiai, dan juga mengingat seperti apa dosa-dosa kita dan menyesali segala bentuk perbuatan kita. Untuk itu Tribuners, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Tribuners pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda Tribuners tentunya dalam salah satu program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah singkat ataupun bentuk kuliah 7 menit yang insya Allah akan menjadi ilmu yang baru dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan pada hari ini Tribuners yang akan kembali membagikan ilmunya dan akan memberikan ceramah singkatnya yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompobolo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau juga merupakan sekaligus selaku Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan mudah-mudahan tetap sehat ya Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan tentunya Tribuners pada hari ini kita juga akan masih membahas dan berbincang-bincang tentang kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Salah satunya bulan Ramadan sebagai Syahrul Maghfirah atau sebagai bulan pengampunan ya Pak Kiai. Nah, apakah memang mungkin yang jadi pertanyaan bagi para Tribuners apakah memang segala bentuk dosa ataupun bentuk perbuatan dosa di kehidupan sebelumnya di masa-masa lalu itu memang semuanya bisa diampunkan di bulan Ramadan? Kalau iya seperti apa Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan salah satu namanya di antara sekian itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Di Ramadan tidak ada dosa kesalahan yang tidak terampunkan di bulan Ramadan. Tapi puasa, jangan melewati Ramadan tanpa puasa kan gitu. Jadi dia puasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dosanya yang telah lalu terampunkan. Kemudian ada lagi dalil lain, man qama ramadhana, siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Maksudnya siapa yang salat tarawih gitu. Iman dan wahtisaban dengan dasar iman dan ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosanya yang telah lalu diampunkan. Dosa bagaimanapun besarnya. Ada riwayat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda miskin, kerjanya itu gali kuburan. Tapi nanti dia gali kuburan setelah mayat itu telah ditanam, dikuburkan, orang pada pulang, malamnya dia datang gali kuburan itu kembali untuk diambil kain kapannya. Lalu dicuci, dibersihkan, kemudian dijual. Hasil jualannya baru beli makan. Saking miskinnya anak muda ini. Ternyata di suatu saat yang meninggal itu adalah anak gadis cantik lagi. Penilaiannya orang bidadarinya kampung itu. Yang orang anak muda berkata sekarang, alismu ibarat semut hitam yang beriring. Kedua bibirmu merah ibarat biji delima. Di saat engkau tersenyum, gigimu nampak ibarat mutiara yang kena sinar matahari. Artinya sangat cantik orang yang meninggal ini. Anak mudanya pergi gali kuburnya dengan tujuan mau ambil kain kapannya lalu dijual lagi. Ternyata sesudah dilucuti kain kapannya, muncul iblis syaitan laknatullah membisik, "Oi anak muda, masa sih hanya kain kapannya kau ambil? Ini bukankah ini gadis yang tercantik di kampung ini dan orang menjuluki bidadarinya kampung gitu. Olehnya itu sentuh sedikit dong tubuhnya. Ah jangan, saya kan tujuan saya hanya mau ngambil kain kapannya lalu aku jual biar aku makan lagi." Kata syaitan, jangan hanya sampai di situ, kan tidak ada yang lihat. Kau pegang tubuhnya lah. Nah, dia pegang tubuhnya, semakin bergetaran, nafsu syahwatnya bergejolak, kata iblis setan, sekalian kamu angkat ke atas sajalah, lalu kau gauli sepuasmu. Tidak bisa menahan gejolak nafsu syahwatnya, diangkat ke atas, dia gauli.
Di saat sesudah digauli dengan izin Allah, mayat itu bicara. Seandainya kita barangkali larinya luar biasa, terbirit-biritnya orang. Karena bicara mayat itu, oh ya anak muda, otakmu kau taruh di mana? Tadi saya dimandikan mandi bersih, sekarang aku junub. Akibat karakter perilakumu anak muda. Anak mudanya ketakutan luar biasa, dia turunkan cepat di kubur, dia timbuni baru lari ke rumah Rasul. Ya Rasul, aku bertobat, ya Rasul, ada jalan diterima. Saya oleh Allah diampunkan dosaku. Kata Rasul, emangnya dosamu apa? Aku malu menceritakan Rasul. Loh, kok malu? Dosa apaan? Apakah dosamu seperti bumi? Besarnya lebih besar daripada bumi. Langit masih besar dosaku daripada langit ya Rasul. Bumi langit beserta isinya masih lebih besar dosaku Rasul. Loh, dosa apaan itu? Memperkosa mayat Rasul. Saking marahnya Rasulullah mendengarkan kalimat itu, Rasul meninggalkan tamunya ini. Anak muda ini ditinggalkan. Rasul keluar. Pada biasanya Rasul kalau ada tamunya kan dilayani. Ini Rasul dia tinggalkan tamunya karena kelewatan bejatnya moralnya. Masak sih mayat yang digauli, mayat yang diperkosa. Astagfirullah, tidak ada pareman sekarang itu berani menggauli mayat. Jadi Rasulullah tinggalkan anak muda ini. Anak muda ini menangis terus histeris, menjerit-jerit, astagfirullah ya Allah, ampunkan, ampunkan. Bahkan anak mudanya ke gurun pasir sujud, basah pasir akibat air mata yang menetes. Memohon ampun kepada Allah. Turun malaikat, ditemui Rasulullah. Kata malaikat, ya Rasul, siapa yang memberikan rezeki? Kata Rasul, ya Allah. Siapa yang menerima tobat? Ya Allah. Kalau begitu kenapa ditinggalkan orang yang meraung-raung memohon ampun? Ya Rasul, Allah berfirman kepadamu, Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Beritahu tuh Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku yang telah terlanjur melakukan dosa-dosa. Dosa apapun, termasuk menggauli mayat. Dosa apapun, beritahu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Jangan putus asa, jangan kecewa. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa jami'a secara keseluruhan. Dosa apapun. Termasuk pernah menggauli, memperkosa mayat. Astagfirullahaladzim. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan syahrul maghfirah. Manfaatkan momentum Ramadan ini untuk memohon ampun kepada Allah. Allah ampunkan dosa itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu yang bermanfaatnya. Masya Allah, insya Allah dapat senantiasa menjadi pengingat bagi kita semua Tribuners bahwasanya sebesar apapun dosa yang kita laksanakan maka akan mendapatkan pengampunan di bulan suci Ramadan ini, dengan catatan tentunya senantiasa mendirikan segala bentuk kewajiban dan melaksanakan ibadah sunnah dan juga tentunya Tribuners senantiasa melakukan tobat Pak Kiai, dan juga mengingat seperti apa dosa-dosa kita dan menyesali segala bentuk perbuatan kita. Untuk itu Tribuners, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.